Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan kami yang hidup. Engkau adalah satu-satunya Allah yang menjadi sumber daripada kehidupan kami. Itu sebabnya kami ada di tempat ini Tuhan. Sebagaimana apapun keadaan kami percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami. Kami percaya itu bukan karena apa yang diberikan oleh dunia ini, tapi karena kami percaya Yesus mengasihi kami lebih daripada apapun juga. Tapi karena kami percaya Yesus punya kuasa yang jauh lebih daripada apapun juga. Bahkan kami percaya Yesus mengampuni semua dosa-dosa kami. Besar anugerah-Mu Tuhan, tidak ada yang bisa sanggup mengukurnya. Panjang, lebar, dan dalamnya kasih-Mu Tuhan. Itulah sebabnya kami masih hidup sampai dengan saat ini. Kiranya Engkau berkenan berbicara bagi setiap kami, sebab kami mau, kami rindu untuk mendengarkan Engkau, memberikan tuntunan-Mu, beritakan firman di tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya kuasa mujizat-Mu Engkau nyatakan di tempat ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan akal logika manusia, tetapi biarlah hamba-Mu berserah hanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih. Roh Kudus, Engkau kuasai hamba-Mu, Engkau kuasai setiap kami di tempat ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap diberkati bersama kata kami. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Nah, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Karena saya percaya tidak ada yang bisa membuat kita hidup kecuali Tuhan Yesus. Karena saya percaya kita nggak bisa duduk di itu sekarang kalau bukan karena Tuhan Yesus. Karena saya percaya tadi malam kita nggak bisa jaga diri kita kalau kita lagi tidur, kan? Tapi Tuhan Yesus adalah penjaga kita, dan Dia tidak pernah terlelap. Dia selalu ada bersama dengan kita. Apakah kita rasakan atau tidak, saya mau katakan tanpa kita sadari, itu Tuhan Yesus jaga hidup kita. Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel. Roh Kudus Tuhan berikan buat kita tanpa kita sadari. Kadangkala banyak masalah yang kita hadapi sampai dengan hari ini, ya. Rasanya beban berat. Kadang kita sebagai manusia juga nggak lihat jalan keluar. Kita nggak tahu mau buat apa. Tapi saya percaya Tuhan mengasihi setiap kita, dan kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Boleh sama-sama katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Sama-sama katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi
Boleh katakan amin? Jadi kalau kita hidup sampai dengan hari ini, saya percaya itu karena Tuhan kasih. Saya belum temukan ilmu pengetahuan sampai dengan hari ini yang bisa memberikan hidup buat manusia. Kalau setiap udara yang kita tarik, kita bernafas, itu kita nggak pernah memikirkan, tapi karena kasihnya Tuhan, Dia berikan sama kita. Bahkan ketika kita tidak mengingat untuk kemudian berkata terima kasih sama Tuhan. Manusia nggak bisa ciptakan nafas, tapi Tuhan itu penuh kasih. Dia nggak nuntut apapun dari kita. Walau kita nggak bilang terima kasih, Dia kasih lagi napas sama kita. Karena kalau Tuhan nggak kasih napas sama kita, waduh, itu rasanya sesak banget itu. Siapa pernah rasa sesak napas? Menderita ya? Sakit semua, sakit. Masuk UGD ada, masuk UGD ya kan? Ada yang opname ada ya? Ada yang masuk ICU ya kan? Tapi kalau hari ini kita ada di sini duduk di GBI Purwojoyo ya, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh tampilkan slide-nya. Yesaya 32:15 ya. Ini bicara tentang bagaimana orang yang memiliki hubungan dengan Allah. Kita terhubung dengan apa sekarang? Kalau kita menyadari bahwa nafas itu dari Tuhan, maka kita sedang merasakan, mengalami koneksi dengan Tuhan. Nah, saya mau tanya, berapa banyak sekarang yang udah tahu kalau setiap nafas yang ada kita tarik itu adalah dari Tuhan? Boleh kita lambaikan tangan kita. Itu Allah yang memberikan dirinya buat kita. Dia mau terkoneksi dengan kamu. Dia nggak mau terputus hubungannya dengan kita. Itu sebabnya Allah berkata, aku membenci perceraian. Ini konteks bukan sekedar antara suami dan istri, Pak. Pada waktu Adam itu kemudian jatuh ke dalam dosa, maka hubungan itu kemudian terputus. Kenapa? Karena Adam memilih untuk tidak lagi menerima bahwa dia pengen seperti Allah. Adam mau menjadi seperti Allah, benar ya? Tuhan bilang, kamu jangan makan. Tapi kemudian iblis itu mempengaruhi melalui si Hawa. Makan aja, kamu gak akan mati. Lihat. Kenapa? Karena iblis bilang, Allah itu memberi hidup, gak mungkin kamu mati. Padahal maksud daripada Allah itu menyatakan, jangan kamu makan buah yang ada di tengah itu, karena pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Kenapa mati? Kamu akan kehilangan hubungan dengan saya, kata Tuhan. Dan benar, setelah Adam memakan buah itu, Adam kemudian merasa ketakutan. Dia sembunyi. Kenapa dia sembunyi? Karena dia takut terhubung dengan Tuhan. Padahal Tuhan gak bisa memutuskan hubungan dengan Adam. Lihat di situ. Tapi dia baik. Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu gak pernah berubah. Dulu dia baik, sekarang dia baik, besok dia baik, selama-lamanya dia pasti baik. Kitanya aja yang berubah. Pada waktu kita percaya bahwa Tuhan itu baik selama-lamanya, saya yakin kita gak akan cari pertolongan. Ketika ada masalah, kita gak cari pertolongan dari siapa, Bu? Manusia. Sehingga kita gak kecewa. Tapi kalau hari ini kita sedang dikecewakan manusia, jawaban saya sederhana. Karena kita mencari pertolongan dari manusia. Karena kalau kita cari pertolongan dari Tuhan, Dia Tuhan yang tetap baik, untuk selama-lamanya kasih setianya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang yang terkoneksi dengan Tuhan, itu dikatakan di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Lihat. Kalau hari ini kita kemudian memahami bahwa orang yang terkoneksi dengan Tuhan, orang yang mau berhubungan dengan Tuhan, maka padang gurunnya
Padang gurun itu bicara tentang persoalan-persoalan kita, bicara tentang tantangan-tantangan kehidupan, bicara tentang mental kita yang mungkin tiap hari stres. Itu kemudian akan diubahkan menjadi padang buah-buahan. Bahkan yang sudah mengalih padang buah-buahan itu akan diubahkan menjadi seperti hutan belantara. Tidak ada habis-habisnya. Apa yang tidak habis? Kasih setia Tuhan. Jadi kalau kita sekarang sedang merasa terbatas dengan keadaan kita, saya mau katakan, terima bahwa Tuhan itu tidak akan pernah memutuskan hubungannya dengan kita. Dari mana kita terima? Dari setiap tarikan nafas. Saya ada baca satu buku. Jadi sebenarnya nama Allah Yahweh, kan YHWH ya. Ternyata itu sebenarnya adalah bunyi. Kita nggak bisa sebutkan nama itu karena nggak ada vokalnya. Itu hanya bunyi. Bunyi apa? Bunyi nafas yang masuk dan nafas yang kemudian kita keluarkan. Coba kita tarik nafas sekarang. Buang dari mulut, ya kan? Atau kita tarik nafas dari mulut juga. Buang dari mulut juga. Itu adalah Yahweh. Maka orang yang terkoneksi dengan Allah enak banget hidupnya, Bu. Kalau ibu stres, saya mau bilang karena lupa bahwa hidup kita itu Allah itu selalu sayang sama kita. Kita lupa bahwa Allah itu nggak akan mungkin lepaskan kita. Nggak mungkin. Sampai kapan? Sampai manusia itu memilih untuk apa? Menolak. Nggak mau Tuhan, aku nggak mau hidup lagi. Iya kan? Kenapa nggak mau hidup lagi? Banyak kali masalah aku katanya. Dia menolak untuk hidup. Disuruh bernapas, tahanin napas ya kan? Matilah. Disuruh jalani hidup, ya mohon maaf, naik dia ke lantai 10, lompat dia. Siapa yang suruh? Dia. Tapi kalau Allah yang mengasihi kita, itu sebabnya kita ada di sini selama-lamanya. Dia akan memberikan hidup buat kita, hidup yang kekal. Di sorga nanti ada sukacita bahagia selama-lamanya. Tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Sampai Roh Allah dicurahkan. Tarik nafas, ingat, oh ini dari Tuhan. Allah itu sedekat nafas kita. Allah itu nggak bisa lepas dari kita. Dan dikatakan Allah itu adalah kasih, amin. Dia nggak akan berubah. 5 menit aja Tuhan berubah, mati kita. Karena nggak ada lagi nafas. 5 menit Tuhan berubah. Tapi kalau manusia berubah, kita akan berkata, ya salah. Namanya juga manusia. Bilang kiri kanannya, jangan berharap sama manusia. Karena kamu punya Allah yang hidup selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berapa banyak bisa rasakan sukacita hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Amin. Kan belum selesai masalah kan? Masing-masing masalah kita masih ada kan? Tapi saya mau katakan, pada waktu pikiran kita terkoneksi dengan persoalan, maka akan stres kita. Tapi kalau kita mau terkoneksi dengan Tuhan, ada Roh Allah, Roh Kudus yang menjadi sumber sukacita. Katakan amin, Pak. Amin. Dan itu yang kita rasakan sekarang. Tapi saya berdoa, bukan hanya sekarang kita rasakan sukacita. Pulang dari tempat ini, apapun yang terjadi di hadapan kita, kita tahu Allah itu tetap satu-satunya sumber pertolongan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya. Amin. Oke, next slide. Lihat, ini yang terjadi di dunia. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Kalau di dalam pikiran kita
kita itu kayak ragu gitu ya sama Roh Kudus ya. Nggak apa-apa, itu tandanya kita manusia dunia. Iya. Hari ini ada pilihan kok. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan nggak paksakan manusia itu mau jadi apa. Dia kasih pilihan bebas. Dia merdekakan kita. Ya sudah, kalau kamu bisa merasakan Tuhan itu baik, ya sembahlah Tuhan, kan gitu. Tapi kalau kamu rasa Tuhan itu nggak baik, carilah apa yang baik menurutmu, kan gitu kan. Lalu kemudian manusia itu mencari apa yang baik menurut dia dari apa yang dia temukan di dunia ini. Maka ada orang yang hidupnya mencari kekayaan karena dia rasa kekayaan itu baik buat dia. Ada orang yang mencari jabatan setinggi-tingginya karena dia rasa jabatan itu akan membuat dia aman. Apa yang kita cari di dunia ini? Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Pagi, siang, sore, malam. Uang, uang, uang. Bukan. Ya, tapi kan kami ke gereja, kita bilang gitu ya. Ya iya, ke gereja mah cuma sekarang minggu pagi gini aja. Pulang dari sini, kita kemudian kembali lagi mencari uang. Kenapa manusia mencari uang? Hah? Kebutuhan hidup. Kenapa kau hidup sampai sekarang? Hah? Karena uang. Jadi kalau nggak ada uangmu mati kau. Bisa buktikan karena kau berarti sekarang nggak ada uang. Lihat, dunia atau kita sebutlah pekerjaan iblis, Pak. Dia memanipulasi kita. Dia akan membuat kita, kau cari uang. Nanti kalau nggak ada uang kayak mana kau? Dia tanya sama kita, gimana kamu kalau nggak punya uangnya? Bilang gitu. Nggak mungkin iblis membilang samamu, siapa namanya? Hah? Daniel. Biar kau tahu kan Daniel, Tuhan Yesus yang memberikan nafas hidupmu. Nggak akan dibilang iblis itu sama kau. Dunia akan bilang, iblis akan bilang, lu harus cari uang lah supaya hidup. Benar. Tapi Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lagi nggak ada uang sekarang, udahlah santai aja. Carilah dahulu. Iya. Dari mana kita tahu kerajaan Allah? Setiap nafas yang kita tarik itu adalah pemberian daripada Allah. Rasakan dulu. Rasakan dulu betapa baiknya Tuhan gitu loh. Supaya apa? Supaya kita nggak mengejar, supaya kita nggak berharap apapun yang ada dari dunia ini. Amin. Jangan stres sekali, Pak. Ya, Tuhan baik loh. Ya. Pada waktu Bapak stres, iblis ketawa. Tuhan Yesus dari surga menunggu. Tinggal sujudnya kau di altar katanya kan. Lagu kita kayak gitu tadi kan. Kalau hatimu terasa berat, sujudlah kepada Tuhan Yesus. Ini enggak, kalau hatimu terasa berat, mikir dari mana uang. Baca ya. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi kadang-kadang benar juga kita manusia rohani ya kan, kakak ya. Tapi waktu di gereja aja. Pulang dari gereja, balik lagi kita manusia dunia. Dan perbedaannya itu sangat jelas. Manusia rohani berarti di otaknya adalah hal-hal rohani. Siapa yang rohani? Yang berasal dari roh Allah, yang berasal dari Roh Kudus. Maka kamu akan menjadi manusia rohani. Tetapi pulang dari gereja, kita akan kembali ke dunia yang dipenuhi orang-orang yang menolak Roh Kudus.
Karena pada waktu manusia itu menerima Roh Kudus, dia akan diubahkan menjadi manusia rohani. Pilihannya ada sama kita setiap saat. Jadi ketika ketemu orang jahat, kita tarik napas saja kau. Supaya apa? Supaya ingat, Yahweh, Allah ada bersamaku. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, karena dia manusia duniawi. Tapi jangan pikir semua pendeta manusia rohani ya. Dia rohani cuma waktu di gereja. Bahkan ada pendeta, dia ngaku pendeta, tapi dia bukan manusia rohani seutuhnya. Pada waktu dia menampilkan, ya mohon maaf, menampilkan segala kemewahan dunia. Di mana dia tampilkan? Di gereja. Kalau dia tampilkan itu di dunia, nggak ada urusan sama saya. Nggak ada urusan. Tapi pada waktu kita berdiri di sini dan kita berdiri menampilkan kemewahan dunia ini, ya mohon maaf, saya ragu gitu loh. Tapi pada waktu kita ada di gereja, apapun yang kita pakai, nilainya itu lebih tinggi kasih Tuhan. Bukan apa yang kita pakai kita banggakan, tetapi kasih karunia Tuhan. Saya sadar kok. Ini baju saya ini udah hampir 8 tahun, Pak. Ada di sini yang pakai baju dari 8 tahun lalu masih itu? Ada ya? Amin, puji Tuhan. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Kenapa? Karena kita menghargai hidup yang diberikan oleh Yesus. Itu membuktikan betapa besarnya harga kita di hadapan Tuhan. Kalau manusia tidak menghargai kita, no problem buat kita. Berarti dia pun tidak tahu berapa harga dirinya sendiri. Kalau saya percaya Yesus sudah mati buat saya, dan saya percaya Yesus mati buat semua manusia. Karena saya percaya Yesus mati buat semua manusia, saya nggak berani hina Bapak ini. Saya nggak berani bilang jelek dia. Karena saya tahu kalau saya bilang dia jelek, dia pun nggak mau. Yesus yang mau Bapak seperti itu. Dan di hadapan Yesus Bapak berharga. Dia sampai mencurahkan darahnya buat Bapak. Dia mengampuni semua dosa-dosa Bapak. Dia berikan hidup buat Bapak karena dia Yesus yang baik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi nggak usah harap validasi gitu loh. Nanti kau sikit-sikit udah bagus main basku, terserah, kau usah tanya sama orang. Udah bagus main drumku tadi, ada salah aku tadi, nggak ada urusan bilang. Hah? Udah benar aku main keyboard tadi, nggak ada urusan. Tuhan lihat hatiku bilang, aku di sini bukan performance, bukan pamer-pamer skill di sini, main musik. Kalau kita mau pamer skill main musik, ya sana di tempat konser. Ini tempat kita menyembah Tuhan. Ini tempat kita memuji Tuhan. Bagaimana cara kamu memuji Tuhan dengan alat musik? Ketika kamu mengakui bahwa kalau kamu bisa main musik, itu bukan karena kamu, tapi karena Yesus. Yesus yang buat jaring. Yesus yang buat ada tenaga jaringan. Yesus membuat otakmu ingat kokot. Lalu kemudian kita bawalah persembahan buat Tuhan di sini. Saya mau katakan bukan uangnya, tapi yang kita persembahkan adalah seluruh hidup kita. Maka kalau kamu main drum, kamu tahu Tuhan yang mau saya main drum. Untuk apa? Membawa kemuliaan. Untuk siapa? Tuhan. Jadi kamu gak perlu nanya, aku udah bagus tadi karena lo gak ada suara. Aku mempersembahkan buat Tuhan gitu bilang. Urusanmu apa di sini bilang? Aku bukan main untukmu. Amin. Ibu, udah hilang sakit kepalamu? Udah hilang sakit kepalanya? Ada ya? Tadi sakit perut sedikit ya?
Karena saya dokter loh. Banyak pasien Pak Ari. Banyak ya. Jadi badan kita ini ya, ini sebagai dokter ya. Tapi saya cuma mau bilang kalau saya juga sebagai dokter bukan karena aku, tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus. Tubuh kita ini, semua organ dalam, jantung, paru, lambung, usus, semua ya Pak ya. Itu semua ada saraf yang mengendalikan itu dari otak. Ya, maka apa isi otak kita sesuailah dengan penyakit kita. Kalau isi otaknya uang, ya sakitlah kepalamu. Masa uang kau isi di otak? Otak itu perlu oksigen. Otak manusia itu perlunya oksigen Pak. Kalau dia terisi uang, mati selnya. Karena sel otak manusia nggak bisa hidup karena uang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Sama dengan jantung kita. Mana bisa diisi uang jantungnya? Karena jantungnya itu perlunya oksigen, udara. Yahweh. Setiap sel-sel di dalam tubuh manusia itu hanya bisa hidup karena Yahweh. Allah itu yang hidup di dalam tubuh kita. Amin. Kalau kamu isi itu dengan uang, mati selnya. Makanya ada orang serangan jantung. Aduh sakit kali. Ya iyalah orang habis uang kau bilang. Coba nggak habis uangmu, pasti sehat kau bilang. Kenapa nggak habis uang kita? Siapa di sini uangnya bisa habis? Kita lah ya kan. Tapi siapa uangnya nggak habis? Ya kita lah. Kenapa? Kau tahu? Itu dari apa tadi? D. Coba D. Ya Tuhan punya mula kehormatan dan kejayaan. Iya kan? Siapa yang menciptakan alam semesta? Ada emas di alam semesta? Pilih mana? Emas 2 kilo segini aja, atau uang rupiah 1 triliun, satu ruangan juga cukup. Pilih mana? Mau bawa yang mana Bapak? Ya emas lah. Kenapa bisa ada emas di dunia ini? Kau lah aku tanya. Gak tahu kau? Dari mana emas pun gak tahu kau? Hah? Dari bumi? Dari mana bumi ini? Jadi punya siapa? Jadi lo usah takut gak punya uang itu loh. Takutlah kalau kita gak punya Tuhan. Karena pada waktu kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, itu stres itu akan, waduh, sampai mati kita nanti. Ya kalau saya sebagai dokter senang-senang aja. Iya kan? Banyak yang sakit, aku senang. Banyak pun yang sembuh, nama Yesus akan dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Ada orang ngejek juga gitu Pak. Jadi itu apa kau jadi dokter? Ya, karena Tuhan yang mau aku jadi dokter gitu. Tanyalah sama Tuhan gitu. Santai sama aku bilang. Aku pun nggak tahu, nggak pernah aku pikirkan aku mau hidup kayak gini, aku bilang. Iya benar Pak. Coba tanya, mau kayak mana Pak hidupnya bilang. Yang bayanganku hidup itu bisa duduk-duduk datang uang. Tapi aku tanya Tuhan, itu bukan kehendakku kata Tuhan. Kalau kita hidup, layanilah Tuhan. Berikanlah segenap hidup kita, apa yang bisa kita buatlah buat Tuhan. Ya, kalau kita sebagai suami, layani istri Pak. Kita sebagai istri layani suami. Kalau semua hidup saling melayani satu dengan yang lainnya, aman, tentram damai hidup kita. Dan pada waktu kita hidup tentram damai karena Roh Kudus, apa yang nggak bisa kita bayangkan, Tuhan pasti sediakan buat kita. Amin. Ada sukacita, ada damai sejahtera setiap hari. Masa nggak mau kita damai sejahtera?
Ya kan? Ya kan sudah diteruskan kan? Iya, bertobat. Bertobat artinya apa? Tadinya kita lihat dunia, tapi sekarang kita sadar, kenapa kita lihat dunia? Sementara Allah yang menciptakan dunia. Kenapa kita berharap kepada dunia? Sementara Allah yang menciptakan dunia ini, dunia itu bebas, mau buat apapun itu Tuhan nggak pernah atur-atur, Tuhan nggak pernah paksa-paksa, bebas. Karena semua kita, coba bayangkan, siapa yang di sini suka dipaksa? Nggak ada kan? Hah? Jadi kalau aku paksa kau nolong aku, marah nggak kau? Hah? Enggak? Ya marah lah. Mana ada orang mau dipaksa? Kau tahu bahwa kau diciptakan Tuhan merdeka. Tuhan nggak ciptakan robot. Itu sebabnya jangan harap manusia. Karena semua manusia pasti juga punya masalah. Jadi kalau aku punya masalah, berharap aku sama bapak ini. Dia punya apa? Ya tambahlah masalah aku pula. Kamu kan malah tertolong kan? Kan makin banyak masalah. Terus datang pula kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan? Gak habis-habis masalahku. Ya siapa suruh kamu datang sama manusia? Lihat kiri kanan dulu. Manusia itu bilang, aku gak berharap sama kau lagi, bilang. Aku hanya berharap sama Tuhan Yesus. Selama-lamanya dia Tuhan penolong. Berikan tepuk tangan kepada Dia buat Tuhan. Itulah. Next slide. Aduh sekali ya. 1 Yohanes 2:15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, ya. Jangan suka baju baru, suka ya. Jam tangan mahal suka, jangan suka itu. Jangan, pada waktu kita suka sama itu, kita kehilangan kasih kepada Bapa. Kita akan menganggap Bapa itu mengasihi kita kalau kita punya, gitu loh. Lalu kalau kita nggak punya saat ini, kita anggap Tuhan itu nggak sayang sama kita jadinya. Padahal dia nggak pernah berubah, ya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, lihat, semua yang ada di dunia ini, ya, yaitu keinginan daging. Mau enak-enaknya aja, mau pesta-pesta, mau jalan-jalan aja kerjaannya. Mau makan enak aja otaknya. Nanti kalau udah sakit berobat, ya kan? Sama dokter Jawa saya bilang ya. Dunia yang dia tawarkan semua yang enak-enak, yang mewah-mewah itu, Pak. Mobil nggak habis-habisnya, mobil baru terus, ya. Sepeda motor pun kayak gitu. Baru kita beli sepeda motor 3 bulan, 3 bulan lagi udah muncul model yang baru, Pak. Supaya apa? Supaya muncul keinginan ganti sepeda mau. Itu dunia. Maka kalau otak kita senang dengan yang di dunia ini, kita akan ikut menjadi sama dengan dunia ini. Dengan kata lain, kita hidup sebagai manusia dunia. Tuhan gak larang kita loh jadi kaya. Yang Tuhan larang, jangan lihat dunia ini. Ya kalau kamu dikasih kaya, anggap biasa biasa gitu loh. Jangan rasa terus jadi hebat kali rasanya. Berarti kau manusia duniawi, aku bilang. Kalau kamu merasa hebat karena punya iPhone 17, kok ketawa kau? Karena kau punya. Lalu kamu pengen punya iPhone 17 gitu, supaya merasa hebat. Berarti kita mengasihi apa yang ada di dunia ini, Pak. Tapi kalau kamu sadar kamu punya Yesus dan Yesus sudah memberikan hidupnya buat kita, adakah yang lebih hebat daripada Yesus? Gak ada. Berarti yang layak mendapat kemuliaan, yang layak kita berikan hormat, yang layak kita berikan syukur, itu hanya Yesus. Gitu loh. Ini semoga menjadi teguran buat kita, karena ini bicara tentang bagaimana hidup manusia yang dia terkoneksi dengan dunia atau terkoneksi dengan Allah. Ya, sia-sia kita khotbahin koneksi Allah, tapi pikiran kita semua terkoneksi dengan dunia. Lihat orang hebat, kita bilang dia yang hebat, ya kan? Kalau lihat orang kaya, kita bilang apa?
Hah? Kaya dia? Kenapa kau bilang dia kaya? Hah? Jadi kau nggak kaya gitu? Hah? Kau nggak kaya? Nah, itu belum sadar kan? Kau punya Tuhan nggak? Tuhan yang besar nggak? Tuhan yang menciptakan alam semesta nggak? Emas, perak, permata Tuhan yang ciptakan nggak? Jadi kau punya itu nggak? Jadi siapa yang kaya? Kita. Yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi kalau kau lihat orang kaya, kau harusnya kasihan. Yang mana? Kalau dia bisa orang kaya terus petantang petenteng, wah, serasa hebat dia. Kau kasihan. Kenapa kau kasihan? Kau ya tahu dia bahwa dia tidak kenal Tuhan. Karena pada waktu kau kenal Tuhan Yesus dan kau terhubung dengan Tuhan Yesus, gak ada apapun yang di dunia ini yang kau inginkan lagi. Biasa. Paham maksudnya? Hatimu akan dekat dengan Tuhan, bukan dekat dengan dunia ini. Ya, saya berdoa. Kita kadang-kala sibuk bilang kita melayani di gereja, tapi kita melayani di gereja cuma hari Minggu jam segini. Pulang dari sini pikiran kita kembali lagi bagaimana mengumpulkan harta, mengumpulkan uang, kumpulkan terus. Tuhan nggak larang kita bekerja, bekerjalah. Tapi bekerjalah bukan untuk mengumpulkan uang. Kalau uang itu Tuhan yang tentukan. Kadang-kala ada orang udah bekerja dia tapi nggak suka dia kerjanya. Ada di sini. Bapak-bapak nggak suka kerjanya, rasanya pengen pindah. Kenapa kau nggak suka kerjamu? Nggak suka aku sama bosku katanya. Ya kayak mananya kau bilang. Tapi kau hari Minggu melayani di gereja. Ya iyalah katanya. Tapi nggak suka aku sama bosku katanya. Aku nggak suka sama kawan-kawanku katanya. Loh kenapa kau nggak suka sama mereka semua? Berarti kamu belum menyadari bahwa kamu ada di situ karena tuh. Jadi orang yang mengasihi dunia di dalam dirinya ada keinginan dunia, keinginan daging itu ya. Yang pertama, lalu ada keinginan mata. Keinginan mata itu lihat yang indah-indah aja, yang bling-bling. Kalau udah ada agak jelek sedikit nggak suka dia. Padahal, aduh gimana ya? Gimana kalau nggak suka? Masa aku nggak suka sama bapak? Kalau aku tahu bapak itu adalah ciptaan Tuhan, masa aku nggak suka sama bapak? Kalau bapak itu hidup karena Tuhan sayang sama bapak, hah? Mata kita, kalau kita ikuti keinginan dunia ini, kita akan menjadi orang yang egois, nggak lihat Tuhan. Yang kita lihat semua apa yang sesuai kita mau aja, ya. Serta apa keangkuhan nih. Sombong dia merasa sombong, dia merasa hebat karena udah punya segalanya. Tapi kalau orang sudah merasa punya Yesus, segala-galanya itu nggak ada artinya, nggak ada artinya. Karena Yesus sudah mati buat kita. Kalau bukan karena Yesus mati untuk kita, kita nggak ada, kita nggak hidup, mati kita, gitu loh. Ya, amin. Jadi kau bangga dengan dirimu, ya. Jangan biarkan orang merendahkanmu. Kalau ada orang merendahkan kita, perlakukan dia seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena saya mengenal Tuhan, saya tahu semua manusia itu hidup karena Tuhan. Kalau kurendahkan manusia, berarti yang kurendahkan penciptanya. Amin. Cepat-cepat kau jauhi gitu loh, jauhi ya. Tapi kalau kau udah jago karena udah dengar misalnya hari ini khotbah, kau bisa bilang, sorry ya, bilang. Nih, ciptaan Allah yang maha tinggi. Coba pikirkan, apa hakmu menghina penciptaku? Gitu ngomongnya. Lari dia itu, tau kau. Ku pastikan dia lari. Apa hakmu menghina penciptaku? Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Jadi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa di sorga, ya, melainkan dari dunia. Karena dunia inilah kita jadi pengen semua itu, ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama. Siapa mau hidup? Siapa mau hidup? Angkat tangan. Nah, siapa mau melakukan kehendak Allah? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu. Ya, jadi 1 Timotius 6 ayat 9 juga dikatakan gitu ya. Next slide ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Jangan mau kaya. Kalau kaya terima aja gitu loh. Jangan karena dikejar. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai. Next slide. Tetapi Lukas 6 ayat 24. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Ngeri. Kalau aku kaya, aku akan bilang itu bukan aku yang kaya, itu Yesus yang kaya, aku bilang. Gak bisa aku banggakan kekayaanku, karena aku tahu itu semua milik Yesus. Kalau ada orang senang karena dia kaya, ini ayatnya buat dia, kamu pasti celaka. Karena kekayaan itu sumbernya dari Tuhan. Kenapa jadi kita yang merasa sok jahat? Sama dengan orang yang merasa miskin. Kita merasa miskin, kenapa? Karena kita nggak merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kita nggak rasakan Tuhan baik? Karena di pikiran kita hanya hal-hal yang berasal dari dunia. Ya mohon maaf gitu, handphone yang ada di tangan kita inilah sumber persoalan paling banyak sebenarnya. Semua kita tengok di sini yang mewah-mewah. Semua kita tengok di sini orang jalan-jalan. Dipamer-pamerkan hotelnya bagus. Mana ada yang bilang di bawahnya semua ini dari Tuhan Yesus? Mana ada yang bilang? Ada iklan di tempat tol kayak gitu? Gak ada kan? Semua bilangnya klik keranjang kuning. Klik keranjang kuning katanya. Udah, pas awak klik keranjang kuning, tek terbeli dia ya kan? Pay later, bayarnya nanti aja katanya. Sudah. Waktu turun tanggalnya belum bayar juga karena nggak punya duit kan? Muncul lagi iklan pinjol. Kita klik lagi pinjol. Muncul lagi tanggal tagihan, nggak ada duit, masuk judol. Main judi online. Semua apa? Semua karena keinginan akan dunia ini. Ya? Jadi aku nggak ada bercita-cita pengen punya uang banyak supaya bisa jalan-jalan keliling dunia. Nggak ada cita-citaku. Cita-citaku kalau Tuhan buat aku punya uang banyak supaya keliling dunia, karena Tuhan mau aku memberitakan betapa baiknya Tuhan, betapa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Tapi bukan berarti aku nggak mau ke tempat yang jauh-jauh yang nggak enak. Buktinya aku ada di sini hari ini. Kalau aku mengikutkan keinginan dunia tadi, di jembatan itu aja udah, kayak gini jembatannya bang. Udah kayak mana, muat nggak ini? Coba bayangkan. Tapi karena aku percaya, aku ada di sini karena aku mau ikut kehendak Tuhan. Maka Tuhan tetap berikan aku sukacita loh. Dan kalau kita lihat sukacita yang aku rasakan sekarang, satu-satunya sumber sukacitaku adalah Roh Kudus.
Aku nggak kejar lagi dengan apa yang di dunia ini. Pokoknya aku tanya Tuhan, mau apa Tuhan? Pergi kok ke sana, pergi. Gitu. Si matupang ya aku nih. Memang marga aku si Barani, nggak pernah takut, ya. Tapi aku si matupang. Siang malam tunggu panggil. Iya. Tuhan suruh sana, pergi, aku bilang. Sana kau pergi, aku bilang. Selama Tuhan suruh saya hanya satu tujuannya, supaya kasih tahu sama semua orang, tidak ada lain sumber pertolongan kita kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Aku nggak bisa kasih uang, aku bilang, karena memang uangku nggak banyak sekarang. Tapi doakanlah supaya uangku nanti nggak habis-habis. Ku kasih pun uang sama kalian, aku bilang. Tapi aku tahu ada pertolongan yang tidak akan pernah berubah. Itu Yesus. Ya, Yesus masukkan ke otaknya. Persoalannya, coba lihat gambar otak nih. Tunjukkan gambar otak terakhir. Nih. Kalau kita punya perasaan, karena ada perasaan memang di otak kita yang merah itu. Dan dari mana sumber perasaan itu? Dari otak besar. Yang abu-abu itu. Itu isinya apa? Itu ingatan, Pak. Kalau orang ingat Yesus, selamanya sekali Yesus, selamanya Yesus, perasaanmu pasti akan baik-baik saja sekarang. Tapi kalau kita ingat persoalan kita, di gereja pun gini mukanya. Ya nggak apa-apa, aku nggak marah, aku bilang, cuma kasihan aja. Saya cuma kasihan nih, Nang. Loh, kenapa kamu harus stres dengan persoalanmu kalau kamu tahu bahwa Yesus itu mengasihimu? Dan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Maka kalau misalnya suami lihat istrinya stres, jangan marah Pak dengan istrimu kalau stres. Karena di otaknya sedang ada persoalan. Kalau bapak gak bisa nolong, jangan marah istrimu. Tapi kalau bapak lagi bawa uang, keluarkan uangnya langsung Pak, kipaskan terus, kasih oksigen sama istri. Pasti jadi senang dia. Amin. Dan saya percaya berdoa kita hari ini, kalau paham dengan firman ini, bahwa hidup kita fokuskan sama Yesus saja. Jangan sama berkatnya. Jangan sama berkat. Kalau Yesus itu pasti memberkati dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, nggak akan berubah. Tapi pada waktu kita fokus kepada berkatnya, kita akan kehilangan fokus dengan Tuhan, sumber daripada berkat. Maka ketika nggak ada berkat, kita rasa Tuhan nggak ada. Padahal Tuhan nggak mungkin nggak ada. Setiap saat Dia ada dalam hidup kita. Dia Allah Immanuel. Amin. Mau penyakit apapun, saya mau katakan, tapi banyak juga orang di luar sana. Jadi nggak perlu minum obat. Ditanya sama aku, kau jangan tanya aku perlu minum obat. Kalau kau rasa kau perlu minum obat, kau berobat, aku bilang. Kalau kau berobat, ya bayar lah, aku bilang lah. Ini kau mau berobat, tapi gratis. Ya nggak tahu lah, aku bilang. Tapi aku percaya kau tanpa minum obat, aku bilang. Karena aku percaya Yesus sudah naik ke kayu salib. Dan di kayu salib itu Dia sudah curahkan darahnya. Buat apa Dia curahkan darah buat kita? Menyembuhkan penyakit. Jadi manusia bisa sembuh tanpa minum obat. Tapi bukan berarti tidak mau ke dokter. Nangkep maksudku. Kalau ada uangmu, bayarlah pula. Kalau nggak ada uangmu, BPJS lah pakai. Tapi kalau BPJS kau pakai, buat singkatannya, berharap pada Yesus saja. Amin. Amin. Ini enggak, mana dokternya? Lama kali datang, enggak dilayani kami. Makanya kau tambah sakit, gue bilang. Kalau kita udah pakai BPJS, hindari mengeluh. Makin kita mengeluh, makin enggak sembuh, gue bilang. Saya bukan enggak mau terima keluhan. Memang tugas kami dokter adalah menerima keluhan. Tapi jangan mau terpengaruh dengan apa kata orang. Tengok di sana nggak bagus rumah sakitnya. Kalau udah kau bilang rumah sakitnya nggak bagus, kau datang juga. Persoalan kalau kita pakai BPJS nggak bisa milih, ya. Kan sudah ada rujukannya kemana kan? Berarti dimanapun kau diobati, tetap
Darah Yesus akan menyembuhkan kita. Kuasa Yesus akan menyembuhkan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi otak manusia apa yang dia ingat, itu akan dirasakan. Daripada kita cari-cari mau di dunia ini yang kita rasakan, stres kita nanti karena dunia berubah-ubah. Tapi kalau Yesus selamanya di dalam otak kita, perasaan kita akan senantiasa dalam sukacita. Saya nggak akan bosan bilang ini. Saya 5 tahun udah nggak pernah minum obat. Kalau aku sakit kepala, aku punya obat sakit kepala lengkap di laci di rumah saya. Tapi saya nggak ambil itu obat. Kenapa? Karena aku percaya Yesus. Saya hanya tinggal ngapain? Berdoa. Siapa yang tahu berdoa sini? Berdoa itu yang pertama, tutup mata. Tahu supaya apa tutup mata? Supaya nggak kita tengok. Kalau kita makin tengok semua ini, kurang semua ini nanti. Hah? Kalau kita tengok ini jadi berharap kita ditolongnya ini. Ku tutup mataku supaya nggak kuharap manusia menolongku. Bilang, Tuhan hanya Kaulah pengharapanku. Bilang, hah? Bilang, suka hati mau bilang apa kan sama aku bilang. Salah. Suka hati mau muka kalian kayak mana aku bilang. Aku nggak terpengaruh. Gak ada yang kulihat hanya Yesus di kayu salib mengasihi. Hah? Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Masuk ke dalam tutup. Supaya apa ditutup? Supaya nggak dengar suara-suara orang. Hah? Banyak orang-orang kepo, Pak. Orang sakit kan pasti selalu berharap dihibur kan? Iya, aku tahu apa sakitnya, sabar ya. Mana ada yang mau peduli sama aku kalau kau nggak punya duit, Dek? Tapi pada waktu kita masuk ke kamar, nggak ada orang yang kita dengar. Dengar Tuhan. Tanya Yesus, apa yang harus aku lakukan? Lalu tangan kita apa? Kita supaya jangan kita buat yang aneh-aneh, supaya tidak kita andalkan kekuatan kita. Tutup, lipat tangan. Kenapa kau lipat tangan? Karena aku sadar sebagai manusia, tanganku ini terbatas. Gak bisa apa-apa tanganku ini. Kalau aku mengandalkan kekuatanku, Tuhan Yesus berkata, kalau kau andalkan kekuatanmu, kamu gak dapat apa-apa, bahkan kamu akan terkutuk. Tapi ketika aku lipat tangan, aku bilang, Tuhan, udah aku lakukan semua. Nggak mungkin aku yang naik ke kayu salib, aku bilang. Aku percaya hanya Kau aja. Satu kali untuk selamanya Kau naik ke atas kayu salib, darahmu Kau curahkan, dan Kau menyembuhkan segala penyakitku, aku bilang. Nah, aman. Pernah 5 menit. 5 menit saya berdoa, sembuh. Benar, karena persoalannya kecil. Tapi pada waktu aku stres sekali, pernah 2 jam. Saya 2 jam hanya berdiri di kamar sendiri. Kalau udah mulai bingung, suara-suara mulai muncul, aku buka Alkitab. Aku baca firman Tuhan, supaya suara firman Tuhan yang masuk ke otak kita. Udah bosan rasanya baca firman Tuhan, aku pasang lagu. Aku nyembah Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Manusia boleh kecewakanku, silakan. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, silakan. Tapi aku percaya selama-lamanya Engkau Allah yang akan merancangkan yang baik buatku. Engkau Allah yang tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidupku. Sampai kapan? Sampai sembuh. Yang tadinya badan udah pada sakit semua, segar terus. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena obat, kalau obat yang kuandalkan, aku pun paham ya obat. Memang kami bisa menyembuhkan. Tetapi kalau kami menyembuhkan, sifatnya sementara. Kalau sakit lagi, berobatlah. Yang penting bawa ya iyalah. Jadi kalau obat dimakan sekarang, turun gulanya, ya turun mumpung. Besok naik lagi karena efek obatnya sudah habis, maka besok harus minum obat lah. Maka kalau ditanya dokter, ya harus minum obat seumur hidup. Tapi ada yang nggak mau. Kan ada yang nggak mau kan boleh, mana boleh dipaksa.
Ada yang nggak mau minum obat seumur hidup di sini? Ada kan? Ya jujur-jujur aja lah. Terus kalau nggak mau minum obat seumur hidup, kita mau ngapain? Ada yang tahu? Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Opung itu dapat jawabannya, maka dia berdoa. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Bapak bingung. Bapak bingung. Apa gue bingung? Pak, manusia boleh gagal, Pak. Tapi Tuhan selama-lamanya nggak pernah gagal. Amin, Bu. Iya. Jadi persoalan apapun dalam hidup kita, kuncinya cuma satu, teruslah berharap hanya kepada Yesus. Itulah perubahan yang akan kita alami, transformasi dari manusia duniawi menjadi manusia rohani. Artinya, manusia duniawi mengandalkan semua yang ada di dunia ini. Tetapi manusia rohani dia tahu yang diandalkan hanya satu, yaitu Yesus yang hidup. Persoalannya, ada manusia setengah duniawi. Nah, saya berdoa supaya kita jangan jadi manusia setengah-setengah. Betul kita ke gereja, berarti kita manusia rohani. Tapi betul juga kita mengandalkan dunia, berarti kita setengah dunia. Hah? Dan iblis akan terus mengganggu kita ini. Dia pengaruhi terus kita. Bahkan saat ini saya percaya ada yang lagi ngomong iblis di otaknya. Gak betul kata dokter itu. Betulnya itu. Masa sih? Jadi bisa percaya aja. Aku mau bilang kan, Yesus gak pernah ajarkan itu. Yesus bilang imanmu yang menyelamatkanmu. Iman artinya kamu percaya walau belum melihat. Tapi kalau iblis pasti bilang, ya kamu percaya kalau udah Manusia duniawi percaya kalau sudah lihat bukti. Sama kayak Thomas. Tapi orang yang beriman, dia percaya walau tidak melihat. Saya mau tanya, siapa percaya kuasa Tuhan bisa memindahkan gunung? Angkat tangan. Yes, haleluya. Coba pindahkan gunung, bisa? Nggak bisa kan? Sekarang saya mau tanya, siapa yang tetap percaya kuasa Tuhan bisa memindahkan gunung? Gitu. Ini nanti enggak? Hah, iya juga ya. Enggak pindahnya gunungnya. Hilang. Orang kalau hidup menurut manusia rohani, dia tahu ya udahlah kehendak Tuhan aja lah. Suka-suka hati Tuhan lah, mau dipindahkannya kayak yang letakkan juga di situ. Yang letakkan juga Tuhan. Amin. Udah, berapa banyak yang diberkati oleh Roh Kudus? Boleh lambaikan tangannya. Berapa banyak yang sadar sekarang tidak ada pengharapan yang lain kecuali nama Yesus? Berapa banyak yang mau sukacitanya karena Roh Kudus? Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Oke, udah bersatu bukan? Terima kasih ya. Saya berterima kasih buat kita. Saya sungguh diberkati juga. Ya, kalau boleh berbagi firman Tuhan di tempat ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena Tuhan. Dan saya berdoa, apa yang sudah kita sama-sama dapatkan hari ini dari Roh Kudus, jangan lepaskan. Ya, nyanyian kita harus lebih besar daripada suara-suara dunia ini. Ya, persoalan akan terus datang. Jangan pernah berharap kalau udah ikut Tuhan persoalannya hilang. Itu impossible. Kalau di dunia, kalau kita percaya bahwa persoalan gak ada lagi, nanti di sorga tidak akan ada persoalan. Tapi selama kita masih hidup di dunia ini, persoalan gak akan pernah berhenti. Tapi saya mau yakinkan kita aja, selama-lamanya Yesus itu tidak akan pernah gagal. Dialah menjadi pertolongan buat kita. Fokus sama Tuhan, fokus. Jangan sampai kita bilang, masa sih Tuhan gak tahu? No. Hanya Yesus. Supaya apa? Keluar kita dari dunia ini, keluar sana. Kita nyanyi terus.
Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jadi bapak-bapak waktu pulang mungkin kau stres, nyanyi Pak. Mau jalan kaki kita nyanyi di saat badai bergelora, ya kan? Mau naik angkot, naik mobil listrik kayak apa suka hati kau lah. Kau nyanyi di saat badai bergelora. Bu, kalau bapak udah sampai rumah mukanya kalian tengok stres, ibu nyanyi. Jangan merepet. Jangan suruh dia kerja. Ibu nyanyi dulu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau beres kan? Tapi kalau dibahas persoalannya nanti sama suami, berantem kalian. Ditanya pula, kenapa kayak gitu kau? Iya, bukan HP mau kayak gini, gue bilang. Kenapa kau marah-marah katanya? Loh, bukan HP yang mau marah-marah. Tapi tadi di kantor, tadi di pekerjaan, ada banyak yang terjadi membuat kita jadi stres. Ya mungkin udah berusaha kita nyanyi, aku udah nyanyi dari tadi gue bilang ya kan. Tapi belum habis stresnya. Betul? Kalau aku mau nyanyi terus sampai aku senang, jangan-jangan aku nanti sampai rumah di jam 10 malam, aku bilang ya kan. Nanti kalau aku nyampe jam 10 malam, siapa yang marah? Istri juga yang marah. Makanya kan ada bapak-bapak suka ke kedai tua. Bapak ke kedai tua Pak, tapi waktu di perjalanan ke kedai tua tetap nyanyi Pak. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Siapa tahu kan, waktu udah satu langkah lagi mau melangkah masuk ke kedai tua, tiba-tiba udah hilang sakit kepala bapak. Kan gak jadi minum tuangnya. Saya ngerti kok kenapa kita minum tuang, karena stres sekali pikiran. Sama yang merokok juga kayak gitu. Sebelum kau bakar rokokmu, gak apa-apa, kau pegang pun rokokmu gini, atau kau bakar lah. Kau bakar aja rokokmu, tapi gak usah, tapi gak bisa ya, harus disap ya kan, gitu ya. Gak usah bakar-bakar aja di situ gitu. Kau nyanyi sampai apa? Sampai kau rasa, untuk apa kau merokok? Bu, jangan larang suami merokok bu, pasti tambah marah dia. Kalau dia tambah marah, gak ada damai sejahtera. Hibur dia. Kalau kamu gak bisa hibur dia, Roh Kudus bisa hibur. Bagaimana cara supaya Roh Kudus hibur kita? Sembah Tuhan, puji Tuhan, akuilah Bapa itu raja atas segala raja, raja atas semesta, Bapa yang tidak pernah tinggalkan kita, Bapa yang peduli dengan hidup kita. Setiap tarikan nafas kita itu adalah Allah Bapa Yahweh. Amin. Maka kita akan rasa damai sejahtera. Ya, saya cuma mau bilang kalau wajahmu sekarang masih stres, kau masih stres, gak apa-apa. Aku cuma bisa berdoa buatmu. Tuhanlah jadikan satu-satunya pertolongan dalam kehidupanmu. Berubahlah dari manusia duniawi menjadi manusia rohani. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang kami ingat. Hamba-Mu boleh selesai berbicara, hamba-Mu boleh dilupakan. Jangan ada yang ingat aku. Tapi aku berdoa,
supaya setiap kami di tempat ini tidak akan pernah melupakan Yesus. Kami akan berkata sekali Yesus, tetap untuk selama-lamanya Yesus. Kalau Yesus bisa memindahkan gunung, maka sekalipun gunung tidak berpindah, Engkau tetap Yesus. Sekalipun masalah kami bisa doakan, tapi ketika masalah kami masih ada, Engkau tetap Tuhan yang bisa tolong kami. Sehingga kami tidak berharap kepada apapun yang ada di dunia ini. Hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami percaya selama-lamanya Tuhan tidak akan pernah kecewakan kami. Kami hanya perlu sabar, menunggu waktu yang tepat. Kami hanya perlu sabar menerima rencana Tuhan yang digenapi atas hidup kami. Kami hanya perlu menyadari jangan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati segenap umat-Mu di tempat ini, hamba-Mu juga yang menggembalakan di tempat ini Tuhan. Tambahkan urapan-Mu, tambahkan Tuhan bijaksana hikmat daripada Tuhan. Bahkan tambahkan imannya, tambahkan supaya kami semua boleh diberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Semua jemaat yang ada di tempat ini hamba doakan, Yesus mengasihi-Mu. Tidak ada orang lain yang mengasihi-Mu. Kalaupun ada orang mengasihi-Mu itu bisa berubah. Manusia boleh mengasihi-Mu hari ini, tapi besok belum tentu dia tetap mengasihi-Mu. Tapi saya mau katakan selama-lamanya Yesus mengasihi-Mu, dan dia tidak akan pernah berubah. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Dan orang yang berharap kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang diberkati, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi.